Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tracy Ocha Yulia Sibuya dengan NIM 3213131036. Saya dari jurusan Geografi B 2021, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas tentang siklus batuan. Pertama, pengertian batuan. Batuan merupakan kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral yang telah dalam keadaan mengeras atau membeku. Batuan juga dikenal sebagai benda alam yang menjadi penyusun utama materi bumi. Selanjutnya ada siklus batuan. Nah, siklus batuan ini merupakan suatu proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibat pengaruh cuaca hingga menjadi batuan beku. Lalu sedimen, batuan sedimen dan batuan metamorfik dan akhirnya berubah menjadi magma kembali. Kemudian ada mekanisme siklus batuan, yaitu pertama magma mengalami proses siklus pendinginan. Terjadi kristalisasi membentuk batuan beku pada siklus ini. Ketika batu didorong jauh di bawah permukaan bumi, maka batuan dapat melebur menjadi magma. Selanjutnya, batuan beku tersebut mengalami pelapukan dan tererosi, terangkut dalam bentuk larutan maupun tidak larut. Lalu diendapkan, disedimentasi membentuk batuan sedimen. Ada pula yang langsung mengalami perubahan bentuk menjadi metamorf saat siklus berlangsung. Selanjutnya, pada siklus ini, batuan sedimen dapat mengalami perubahan baik secara kontak, dinamo, dan hidrotermik akan mengalami perubahan bentuk dan menjadi metamorf. Siklus selanjutnya, batuan metamorf yang mencapai lapisan bumi yang suhunya tinggi mungkin berubah lagi menjadi magma lewat proses magmatisasi. Setelah mengalami siklus mulai dari magma tadi, batuan akan berubah menjadi bentuk dan jenisnya menjadi batuan beku. Batuan sedimen dan batuan metamorf kemudian menjadi magma kembali jika terdorong ke dalam bumi dan meleleh. Selanjutnya, batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang dimana berasal dari cairan magma yang mengalami proses pembekuan seperti yang telah diuraikan pada siklus dari slide sebelumnya. Berdasarkan tempat pembekuannya saat siklus berlangsung, tempat siklus batuan dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku dalam atau plutonik atau intrusif, yang merupakan batuan beku di mana saat siklus berlangsung tempat pembekuannya berada jauh di dalam permukaan bumi. Proses siklus pembekuannya sangat lambat. Contohnya itu ada batuan granit, diorit, dan sienit. Yang kedua merupakan batuan beku korok. Yang kedua merupakan batuan beku luar atau vulkanik atau ekstrusif, yang dimana batuan ini merupakan batuan beku yang dihasilkan siklus pada tempat pembekuannya berada di permukaan bumi. Siklus prosesnya sangat cepat sehingga dapat berbentuk kristal. Contohnya itu ada seperti batuan basal, batuan apung, dan batuan andesit. Kegunaan dari batuan beku ini salah satu contohnya merupakan granit yang bertekstur keras, besar, dan kuat digunakan untuk konstruksi bangunan, andesit untuk konstruksi bangunan megalitik. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan beku di mana saat terjadinya siklus mengalami pelapukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruh cuaca, kemudian diangkut oleh tenaga alam seperti air, angin, atau gletser, dan diendapkan di tempat yang lain yang lebih rendah. Menurut proses siklusnya, batuan sedimen ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Batuan sedimen klastik, yang dimana batuan ini hanya mengalami proses siklus mekanik tanpa mengalami proses siklus kimiawi.
dikarenakan tempat pengendapannya masih sama susunan kimiawinya. Contohnya itu ada batuan sedimen konglomerat, breksi, dan pasir. Yang kedua ada batuan sedimen kimiawi, yang dimana batuan ini terbentuk mengalami proses siklus kimiawi. Jadi batuannya hanya mengalami perubahan susunan kimiawi. Proses siklus kimiawi yang terjadi adalah seperti CaCO3 tambah H2O tambah CO2Ca atau HCO3 2. Contoh batuan sedimen kimiawi adalah batuan halit, fraternit, dan gips. Yang ketiga ada batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik, batuan ini berada pada proses siklus pengendapannya mendapat pengaruh dari organisme lain seperti tumbuhan atau bisa dikatakan terjadi pengaruh organisme pada siklus pembentukannya. Contoh batuannya ada seperti batuan bara, karang, dan gambut. Kegunaan dari batuan sedimen adalah seperti gipsum. Gipsum digunakan untuk bahan dasar bangunan. Batu gamping digunakan untuk pengeras jalan dan pondasi rumah. Selanjutnya ada batuan metamorf. Adanya penambahan suhu dan penambahan tekanan, campuran gas yang terjadi secara bersamaan pada saat proses siklus batuan sedimen. Jenis-jenis batuan metamorf ini diantaranya ada 3, yaitu batuan metamorf kontak atau thermal. Batuan metamorf kontak atau thermal ini merupakan batuan yang terbentuk saat siklus karena adanya peningkatan suhu tinggi karena letaknya dekat dengan dapur magma. Contoh dari batuan metamorf kontak ini adalah batuan marmer, kuarsit, dan batuan tanduk. Yang kedua ada batuan metamorf dinamo, yang dimana batuan ini terbentuk dalam siklus karena adanya tekanan tinggi. Contoh dari batuan metamorf dinamo adalah batuan sabale, sekis, dan filit. Yang ketiga ada batuan metamorf thermal pneumatolik, yang merupakan batuan ini terbentuk saat proses siklus karena adanya peningkatan suhu dan tekanan yang tinggi. Contoh batuannya itu ada batuan gneis, amfibiolit, dan batuan grafit. Kegunaan dari batuan ini adalah seperti batu sabak untuk alat tulis, batuan marmer untuk lantai dan dekorasi bangunan, dan batu nisan, emas, intan untuk perhiasan. Nah, sekian hasil penjelasan dari saya mengenai siklus batuan. Jika ada salah kata atau pengucapan, kiranya dimaafkan. Sekian dan terima kasih.